Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan Islam dalam era modern, yaitu yang berisi materi yang pertama adalah sejarah periode Islam, kedua faktor-faktor mundurnya umat Islam, yang ketiga adalah pembaruan dan kebangkitan umat Islam. Di sini kami beranggotakan Saya Henry dan Sirait yang akan menjelaskan mengenai sejarah periode Islam. saya Muhammad Al-Akbar yang akan menjelaskan faktor-faktor mundurnya umat Islam. Saya Panabrahan yang akan menjelaskan pembaruan dan kebangkitan umat Islam. Selamat menonton. Jadi, sejarah periode Islam terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Masa kejayaan Islam dibagi menjadi 2 fase, yaitu ekspansi dan integrasi yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Islam menyebar luas dipimpin oleh Khalifah Rashidah, Umayyah, dan Abbasiyah. Perkembangan pesat dalam ilmu, sastra, dan arsitektur. Disintegrasi 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Mulai terjadi kemunduran dan perpecahan politik, tapi budaya dan ilmu masih berkembang. Selanjutnya pada periode kedua yaitu periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, yaitu masa kemunduran Islam. Banyak wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing. Contohnya seperti muncul ketiga kekaisaran besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal. Tidak mampu menyaingi kekuatan Eropa secara teknologi dan militer. Selanjutnya pada periode ketiga yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, masa kebangkitan dan kesadaran umat Islam atas ketertinggalannya. Muncul banyak tokoh pembaharu untuk membangkitkan Islam dan penjajahan dan tantangan modernisasi. Jadi faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah: yang pertama, tertutupnya pintu ijtihad. Umat Islam hanya mengikuti pendapat lama atau taklid tanpa ada usaha pembaruan pemikiran atau kreativitas ilmuwan. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan agama Islam tidak berkembang sesuai zaman. Yang kedua adalah perpecahan politik. Setelah masa kejayaan, muncul banyak kerajaan kecil yang saling bersaing dan berperang. Tidak ada kekuatan pemersatu umat sehingga mudah diserang oleh pihak luar. Yang ketiga adalah penurunan semangat ilmuwan. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi prioritas. Umat lebih fokus pada masalah ritual dan formalitas agama tanpa semangat eksplorasi ilmiah seperti di masa Abbasiyah. Yang keempat adalah serangan bangsa asing. Serangan dari bangsa Mongol, tentara salib, dan penjajah Eropa melemahkan kekuasaan dan stabilitas dunia Islam. Yang kelima adalah ketergantungan pada tradisi. Umat terlalu mengagungkan masa lalu dan tidak melakukan inovasi. Kebudayaan stagnan dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Yang keenam, dominasi dan pengaruh Barat. Penjajahan dan masuknya budaya Barat menyebabkan krisis identitas dan melemahkan nilai-nilai Islam. Pembaruan dan kebangkitan dunia Islam di era modern adalah 1. Kesadaran akan ketertinggalan. Umat Islam mulai sadar bahwa mereka tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan militer dibanding bangsa Barat. 2. Munculnya tokoh baru atau reformis. Banyak tokoh dari berbagai wilayah yang berusaha membangkitkan semangat Islam melalui gerakan pembaruan. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan, mengajak umat bersatu melawan kolonialisme. Yang kedua adalah Muhammad Abduh dari Mesir, menekankan pentingnya akan akal dan pendidikan. Rashidah Rida, Syed Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal juga termasuk tokoh penting dalam gerakan pembaruan. 3. Tujuan gerakan pembaruan: membuka kembali pintu ijtihad, berpikir kritis dan kreatif, menyelaraskan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, meningkatkan pendidikan umat Islam, membangkitkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah. 4. Tantangan di era modern. 1. Pengaruh sekularisme Barat, organisasi yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 2. Perpecahan internal umat dan konflik antar negara Islam. 3. Masih kurangnya kesadaran pendidikan dan persatuan umat. Kesimpulan dari materi ini adalah sejarah Islam terdiri dari 3 periode. Klasik saat Islam berjaya, pertengahan saat mengalami kemunduran, dan modern saat umat mulai membangkit melalui pembaruan pemikiran, pendidikan, dan teknologi. Perjalanan ini mengajarkan pentingnya belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaça esse povo.